Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pelaku kegiatan ekonomi. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kita pada pagi hari ini diberikan kesehatan, dalam keadaan sehat, dan siap untuk menerima pembelajaran dari ibu guru. Baik anak-anakku, kita mulai belajar tentang pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi adalah orang-orang atau lembaga yang melakukan kegiatan dalam perekonomian. Pelaku kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 4. Pertama, produsen, yaitu orang yang menghasilkan barang atau jasa. Kedua, konsumen, yaitu orang yang menggunakan barang dan jasa. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah bisa berperan sebagai produsen, bisa juga berperan sebagai konsumen. Yang keempat, masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri merupakan pelaku kegiatan ekonomi, yaitu dalam kegiatan ekspor dan impor barang dan jasa. Lalu bagaimana peranan dari pelaku kegiatan ekonomi tersebut? Pertama, produsen. Produsen dalam pelaku kegiatan ekonomi berperan antara lain menggunakan faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen, seperti tanah, tenaga kerja, modal. Yang kedua, memberikan imbalan jasa atas penggunaan faktor produksi, yaitu berupa sewa, upah, laba, dan bunga modal. Menghasilkan atau menciptakan barang dan jasa. Kemudian, sebagai agen pembangunan. Dan tentunya membayar pajak. Yang kedua, konsumen memiliki peran dalam kegiatan ekonomi sebagai pemilik faktor produksi, menerima balas jasa atas penggunaan faktor produksi, menggunakan dan menikmati barang dan jasa, dan membayar pajak. Berikutnya, pemerintah. Peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi antara lain mengatur lalu lintas kegiatan perekonomian seperti membuat undang-undang, melakukan pengawasan, serta menentukan kebijakan perekonomian, melakukan pemungutan pajak. Masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi berperan melakukan kegiatan ekspor dan impor. Ekspor yaitu mengirim barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri, dan impor mendatangkan barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Melakukan pertukaran tenaga ahli, menjadi investor atau penanam modal, baik di dalam negeri maupun orang Indonesia yang di luar negeri. Tempat meminta bantuan, misalnya dengan adanya kerjasama bilateral, multilateral, kita bisa mengadakan kerjasama di bidang perekonomian. Dan yang berikutnya, tempat meminjam. Contohnya, kita misalnya kekurangan dana, kekurangan sumber daya modal atau sumber daya manusia, teknologi,
kemudian produksi, maka kita bisa juga meminta bantuan kepada luar negeri untuk memenuhi kekurangan yang ada di dalam negeri. Lalu bagaimana interaksi para pelaku kegiatan ekonomi? Berikut di slide ini disajikan diagram interaksi para pelaku kegiatan ekonomi, yaitu keterlibatan antara rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Nah, diagram ini sering disebut dengan perekonomian tiga sektor. Baik, bagaimana interaksi dari masing-masing pelaku kegiatan ekonomi di perekonomian tiga sektor? Nah, di sini ada dua pasar, yaitu pasar input dan pasar output. Pasar input itu adalah pasar faktor-faktor produksi. Sementara pasar output itu adalah pasar barang dan jasa, hasil dari proses faktor-faktor produksi. Rumah tangga konsumen akan menyiapkan faktor-faktor produksi yang nantinya akan digunakan oleh rumah tangga produsen untuk menghasilkan barang dan jasa. Interaksinya ditunjukkan dengan nomor 1. Sebagai balas jasa atas penggunaan faktor produksi oleh produsen, maka produsen akan memberikan balas jasa kepada rumah tangga konsumen berupa sewa, laba, bunga, dan gaji atau upah. Kemudian, rumah tangga produsen akan menghasilkan barang dan jasa yang nantinya akan digunakan oleh rumah tangga konsumen. Interaksinya ditunjukkan dengan nomor 5. Sebagai balas jasa penggunaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen, maka konsumen akan melakukan interaksi yang ditunjukkan dengan nomor 4. Kemudian, rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen akan berinteraksi dengan pemerintah yang ditunjukkan dengan nomor 3, yaitu berupa pembayaran pajak kepada pemerintah, dan pemerintah akan memberikan subsidi dan kebijakan-kebijakan dalam bidang perekonomian kepada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Itulah interaksi para pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian tiga sektor. Demikian anak-anakku semuanya, pembahasan kita tentang pelaku kegiatan ekonomi pada pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat, mudah dipahami, dan insya Allah apa yang kita pelajari mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.